yang manis. Nah, ungkapan ini cocok dengan salah satu kuliner Jawa Barat legit yang bisa Anda nikmati saat berbuka puasa. Namanya wajit cililin. Kiki Haryadi mengajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatannya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Wajit Cililin dalam liputan berikut ini. Kawasan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dikenal sebagai sentra oleh-oleh yang tidak pernah sepi. Selain ada gulai yang terkenal renyah dan gurih, ada satu camilan khas yang jadi identitas kawasan ini, yaitu wajit. Wajit Cililin bukan sekedar camilan manis, tapi kudapan ini merupakan cerita panjang tentang tradisi dan juga konsistensi rasa yang dipertahankan lintas generasi. Dan kali ini di momen Ramadan, saya akan ajak Anda mencari menu berbuka yang tidak jauh-jauh dari alun-alun Cililin. Nah, saat ini saya sudah berada tepat di salah satu rumah produksi pembuatan wajit Cililin di Kabupaten Bandung Barat. Dan ini ternyata cukup legend juga karena sudah ada sejak 1950-an. Saya makin penasaran bagaimana sebetulnya proses panjang dari pembuatan wajit Cililin ini. Untuk itu langsung saja ikuti perjalanan saya dalam sehari menjadi produsen wajit Cililin. Rumah produksi ini sudah ada sejak 1952 dan kini dikelola oleh generasi keempat, yaitu Erni. Sejak dulu, rumah produksi ini dikembangkan oleh keluarga secara turun-temurun. Setelah meminta izin untuk melihat proses pembuatan, saya langsung menuju dapur produksi yang lokasinya berada di belakang toko. Kuali besar sudah siap dengan tumpukan kelapa berada di salah satu sudut. Dapat dikatakan kelapa merupakan salah satu bahan utama. Untuk membuat wajit, kelapa juga tidak boleh sembarangan digunakan. Agar hasilnya sempurna, hanya kelapa tua yang bisa dipakai jadi bahan dalam membuat wajit. Tujuannya agar gurihnya kuat dan minyak alami keluar secara maksimal saat dimasak. Kang Herman, salah satu pembuat wajit, mulai mengolah batok kelapa menggunakan kapak. Menggunakan tangan terampilnya, ia dengan cepat membelah kelapa untuk selanjutnya masuk pada proses pemarutan. Nah, ini salah satu prosesnya namanya ngabetik. Jadi sebelum kita membuat wajit yang benerannya gitu kan ya, tapi kita harus mengupas si bagian luar dari kelapanya. Aduh, saya sebenarnya pengen coba, tapi tadi si Akang bilang udah sama saya aja karena dia pakai apa ini namanya, Kang? Kampaknya itu tajam banget, takutnya kena tangan karena belum terbiasa. Kita nonton aja dulu, nanti saya bagian marut-marut aja deh pokoknya. Boleh ya, Kang ya? Oke, lanjut, Kang. Kelapa yang sudah dibelah kemudian dicuci hingga bersih. Kebersihan ini hal penting karena sedikit saja kotoran bisa mempengaruhi rasa akhir wajit. Usai dicuci, kelapa diparut menggunakan mesin. Dahulu proses ini dilakukan secara manual karena jumlah permintaan terus meningkat sehingga kini lebih cepat menggunakan alat. Tapi tetap kehati-hatian tetap yang utama. Oh! Waduh. Kaget saya ini hampir celaka ini ya. Tapi aman, langsung di supervising. Kita buat have fun aja tapi pelan-pelan dan tetap perhitungan ya. Coba lagi ya, Bu ya. Oke. Usai diparut terkumpul sekitar 20 kg parutan kelapa. Nah, bayangkan nih, baru satu bahan saja sudah sebanyak ini. Lanjutnya, kelapa saya angkat untuk dimasukkan ke dalam kuali besar. Gimana rasanya? Wah, tentu saja berat. Berikutnya kita akan memasukkan gula aren. Sebelumnya, gula aren harus digeprek dulu menggunakan alat khusus, jadi serpihan atau potongan kecil-kecil. Nah, ini memang harus ditok-tok seperti ini ya, Bu Erni. Tujuannya adalah biar dia hancur dan lebih mudah mungkin meresap nanti. Oke, seperti berapa kilo ini, Bu? Ini semuanya ada 8 kilo ya, Ayah? 8 kiloan. Oke, cukup segini, Bu? Cukup. Oke, sip. Setelah dimasukkan, gula aren langsung menyebar. Gula ini memiliki aroma khas dan bertekstur lembut. Tidak berhenti sampai di situ, bahan berikutnya yang dicampurkan adalah gula pasir. Untuk membuat 1 kuintal adonan butuh sekitar 40 kg gula pasir. Ini sudah pasti berat. Untuk mengangkatnya saja sudah jadi tantangan. Nah, ini dia gula pasir yang akan digunakan. Beratnya nggak main-main, 40 kg untuk 1 kali proses pembuatan dari wajit. Berat banget tadi. Tapi nggak apa-apa, demi hasil wajit yang mantap dan kenyal, kita langsung masukkan saja ke sini ya, Bu Erni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya nih, Bu? Semuanya. Oke, Jenis lain dalam pembuatan wajit adalah mencampurkan gilingan kacang merah ke dalam adonan wajit. Kali ini ada sekitar 40 kg kacang merah yang dicampurkan dengan adonan lain. Ini dia bahan terakhir sudah masuk semua. Kita mari berhitung. Aduh, sorry, Bu.
kacang sekitar berapa kilo tadi Kang? 40 kilo, gula pasir 40 kilo, kemudian tadi kelapa sekitar 20 kilo, sudah hampir 100 kilo. Gula merah. Jadi bisa Anda bayangkan nanti saya ngeceknya gimana ini. Halo, gak apa-apa, kita coba. Semua bahan baku kini berada dalam satu kuali besar. Proses berikutnya adalah proses pengadukan. Pengadukan ini menggunakan alat khusus. Untuk pengadukan, api belum dinyalakan. Tujuannya agar bahan tercampur rata terlebih dahulu sebelum dipanaskan supaya tidak gosong. Nanti kan saya sambil aja Kang, nanti kan saya mau coba nih. Ini masih berat banget ya Kang? Masih. Oh, tapi kalau sudah mulai tercampur udah mulai berkurang? Iya. Oh, oke. Oke, prosesnya cukup lama nggak Kang untuk menyatukan semuanya? Lumayan lah. Oh iya bener tuh masih ter ini ya, belum menyebar ya. Mengaduk adonan sebanyak ini bukan perkara mudah. Butuh tenaga dan ritme stabil agar campuran bahan dapat merata. Apalagi jika api sudah dinyalakan. Tenang. Oke, kalau Anda juga mau lihat saya ngocek, ada waktunya nanti ya. Tenang dulu aja. Biarkan Kang Herman bekerja dulu. Dan ketika sudah mulai tercampur, saya mencoba ikut mengaduk. Dan ternyata memang agak berat. Sebagai informasi, proses ini tidak boleh berhenti hingga 2 jam. Jika berhenti, bagian bawahnya bisa gosong. Aduh, ini udah mulai tercampur semuanya. Memang agak ringan ya jadinya, tapi jangan salah. Nanti kalau misalkan api atau baranya sudah mulai naik lagi, dia akan meleleh, akan lebih ringan, tapi nanti akan mengental kembali. Lebih berat lagi. Hidupku masih panjang, guys. Oke, Bu Erni, kita siap. Saat bahan sudah tercampur, api mulai dinyalakan. Adapun bahan bakar yang digunakan adalah kayu bakar. Secara ongkos produksi menggunakan kayu bakar memang lebih mahal, namun ini akan menghasilkan cita rasa yang sempurna. Nah, sebenarnya udah banyak juga rumah produksi di sini yang kemudian beralih begitu ya dari kayu bakar menjadi gas gitu. Tapi memang dampaknya berbeda dari mulai aroma, kemudian juga rasa. Tapi di tempat ini masih dipertahankan. Tidak lama kemudian, asap mulai mengepul. Ruangan dipenuhi aroma kayu terbakar. Mata terasa perih. Saya juga tidak bisa menahan batuk yang muncul. Dan saking perihnya, air mata sesekali keluar. Saya pikir tantangannya tuh cuman beratnya aja. Tapi ternyata ada asap juga yang kemudian bisa saya rasakan ketika si apinya mulai dinyalakan. Aduh, Kang Herman tega pisan ke abi. Aduh, saya udah pakai kacamata padahal ya. Tapi masih nggak kuat asapnya. 2 jam berlalu, adonan akhirnya matang sempurna. Sedikit demi sedikit saya pindahkan untuk masuk proses pendinginan. Dan usai dingin, wajit akan dibungkus. Pembungkus wajit berasal dari daun jagung yang sudah dikeringkan. Setiap potongan wajit setidaknya membutuhkan 2 hingga lembar daun jagung. Atas arahan langsung dari pemiliknya, saya mulai mencoba membungkus. Saya ambil daun jagung, lalu masukkan adonan, bungkus, dan gagal. Nah, kita bisa lihat hasilnya antara yang pro dan yang amatir ya. Ini ada mencong-mencong ke atas, kalau saya rata seperti ini. Masih salah ya Bu ya? Ini nggak kepake kali. Ini nggak kepake, kita bongkar lagi. Nggak apa-apa ya Bu ya, karena masih belajar ya. Ini dimakan saya aja ntar. Kita coba lagi. Meski sudah beberapa kali mencoba, saya tetap gagal membungkus wajit. Beberapa hasil bungkusan saya terpaksa tidak bisa dijual karena ya tidak lulus quality control. Setelah dibungkus, wajit selanjutnya dijemur. Yuk kita angkut-angkut. Wajit dijemur di tempat khusus dan bersumber dari matahari langsung. Artinya, pembuatan wajit ini kadang juga tergantung pada kondisi matahari. Proses pengeringan ini menjadi salah satu tahapan yang paling penting karena tujuannya biar nanti di luarnya tuh agak keras tapi ketika dipotek dalamnya tetap lembut. Nah, biasanya untuk durasinya sekitar 3-4 jam ya Bu. Iya. Kalau misalkan Anda mengeringkan tergantung cuaca, mengeringkan jam 9 ya sekitar jam 12 itu sudah mulai diangkat lagi. Jadi kita biarkan dulu ya. Setelah dipastikan kering, wajit akan masuk ke proses pengepakan. Dalam satu bungkus biasanya ada sekitar 12-13 buah wajit. Dan jika dihitung beratnya mencapai setengah kilogram setiap bungkusnya. Wajit yang sudah dibungkus selanjutnya disimpan di toko agar bisa langsung dijual. Omset penjualan wajit tidak main-main. Bu Erni, kalau boleh tahu dan juga cerita ini dalam satu hari itu bisa habis berapa bungkus Bu? Satu hari bisa jadi sampai, kalau bungkusan mah emang terlalu ini ya. Kiloan sehari mungkin ya? kiloan ya. Kiloan bisa mencapai 2 kintal. 2 kuintal, itu bikinnya. Bukan. Habisnya? Penjualannya. Wow, itu bisa berapa bungkus? Lebih dari berapa itu Bu? Ya, berarti ada
di angka 400 bungkus. 400 bungkus dalam sehari Satu itu ya? hari. Itu hari biasa? Hari biasa, hari paling ramai hari Minggu, hari Sabtu, hari Minggu. Oke, katanya kalau bulan puasa produknya juga lebih panjang. Bu? Iya, lebih panjang, lebih banyak. Gimana kalau bulan puasa tuh? Sehari bisa mencapai 10 kintal. Masya Allah. Harga wajit dengan beras setengah kilogram bisa mencapai Rp20.000. Kebanyakan konsumen yang datang membeli wajit untuk dijadikan oleh-oleh. Dan ada juga yang mulai membeli untuk berbuka bersama dengan keluarga. Rasanya gimana nih wajit di sini? Rasanya beda kan dari Cililin dari pustaka ini. Mm-hmm. Buat oleh-oleh buat keluarga yang jauh gitu. Nah biasanya, Udah kepake. oh udah kepake, udah sering beli Udah gini ya. sering, ya. Nah biasanya ibu beli berapa banyak nih Bu? Kadang-kadang kalau udah mau lebaran mah banyak. Nah, wajit memang lezat dinikmati sambil ditemani teh panas. Legitnya gula aren berpadu dengan gurihnya kelapa. Iya, dalam perkembangannya memang terus berinovasi untuk kuliner satu ini. Awalnya memang hanya originalnya itu seperti ini begitu ya, dengan berbahan dasar beras ketan. Tapi ternyata seiring perkembangan waktu terus berinovasi dan menghasilkan wajit si lilin yang dicampur dengan kacang merah seperti ini. Dari bentuk saja sudah berbeda. Kalau ini lebih lonjong. Kalau tadi kan bentuknya seperti segitiga ya. Ya, wajit buatan saya ini siap dibungkus untuk menemani saat berbuka puasa nanti. Oke, sampai jumpa di menu buka usaha selanjutnya. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.